Dwi. Terima kasih. Selamat siang dan halo Dwi. Senang bisa bertemu dengan untuk hari ini. Gimana kabarnya? Hai juga, bro. Aku untuk hari ini agak gugup sih, tapi ya masih terbilang oke lah. Wajar kok kalau Dwi merasa gugup di awal. Kita bicara santai aja di sini. Nggak ada yang salah. Kamu bisa cerita apa aja. Oke deh, bro. Makasih sebelumnya. Sebelum mulai, aku mau pastikan semua yang kita bicarakan di sini itu bersifat rahasia. Kamu juga boleh berhenti kapan saja kalau semisal kamu nggak merasa nyaman sama obrolan kita nanti. Baiklah, aku mengerti. Bagus. Nah, aku mau tahu apa yang bikin kamu mau datang hari ini. Aku sekarang ini lagi mikir banget, bro, soal buka usaha sampingan. Tapi aku ngerasa ragu banget, takut merasa gagal, kayak bingung mau mulai dari mana. Jadi kamu merasa ragu dan bingung soal memulai usaha ya? Itu wajar banget. Banyak kok mahasiswa sama kayak kamu mengalami hal yang sama. Iya, bro, takut banget rugi dan nggak bisa fokus sama kuliah karena takutnya terlalu banyak pikiran nantinya. Aku dengar ketakutanmu ada dua, soal resiko finansial dan takut akademik terganggu. Benar kan? Iya, bro, bener dan setuju banget. Oke, kita akan coba explore lebih jauh mengenai perasaan itu. Tapi santai saja. Yang penting kita bisa lihat masalah ini dari beberapa sisi supaya kamu nantinya merasa lebih jelas. Oke, aku siap untuk ngedengarinya. Sekarang bisa nggak Dwi ceritain lebih detail apa yang bikin kamu itu takut rugi? Nah, yang pertama itu aku takut modal habis, tapi produk nggak laku. Terus aku juga nggak yakin
kalau orang mau beli barang daganganku nantinya. Jadi kekhawatiranmu utamamu itu soal finansial dan penerimaan pasar ya? Iya, bisa dibilang kekhawatiranku merujuk ke hal itu. Selain itu, kamu juga khawatir soal kuliah. Bisa nggak jelasin lebih detail tentang hal itu? Ya, aku takut waktuku habis buat buka usaha. Terus nantinya nilaiku bisa turun. Aku nggak mau hal itu jadi faktor orang tuaku kecewa nantinya. Karena aku nggak bisa atur waktu dengan baik. Aku dengar tekanan akademik dan ekspektasi dari orang tuamu itu bikin kamu makin ragu ya? Iya, terkadang itu aku pengen coba dan coba saja terus. Kadang nanti mikir dan kepengen mundur lagi. Oke. Kalau kita lihat dari sisi motivasi, apa yang bikin kamu pengen banget untuk buka usaha? Aku ingin, tepatnya keinginan dari kecil sih, untuk belajar mandiri, terus punya penghasilan sendiri, dan eksplor kreativitas, terutama di bidang kuliner. Soalnya, kan aku lumayan pintar memasak. Wah, itu motivasi dan keinginan yang positif banget. Jadi ada konflik antara motivasimu dan juga ketakutanmu. Iya, terkadang aku bingung harus mulai dari mana. Kayak harus mulai dari hal yang kayak bagaimana sih, bisa dibilang kayak gambarannya nanti. Kalau sekarang kita mulai urut langkahnya, mungkin bisa mulai dari hal-hal kecil dulu. Misal riset pasar mungkin, atau bikin prototipe produk mungkin. Kamu pernah coba itu? Belum pernah sih sampai situ. Cuma aku baru kepikiran saja untuk buka usaha. Kadang kalau kita cuma mikir, malah bikin overwhelmed atau kewalahan. Kalau fokus di langkah kecil yang bisa dikontrol, itu bisa membuat rasanya lebih ringan. Wah, kok iya ya?
ada benarnya juga. Nah, misalnya minggu ini fokus ke riset pasar dulu. Minggu depan baru deh fokus bikin prototype. Kuliah tetap jadi prioritas, tapi usaha juga diusahakan mulai bergerak. Wah, aku ngerasa kayak lebih jelas aja sekarang dari penjelasan tadi. Kalau kita lihat, rasa takutmu muncul karena fokus di hal yang belum bisa dikontrol. Sekarang, kalau duit fokus di langkah yang bisa dikontrol, rasa takutnya bisa lebih manageable, atau duit itu bisa mengontrol masalah itu. Benar juga bro, aku ngerasa kayak lebih tenang dari kata-kata tadi. Nah, bagaimana kalau kita bayangkan dulu skenario terbaik dan terburuk dari usaha ini? Gimana? Kalau menurutku ya bro, skenario terbaik, aku bisa belajar banyak, punya pengalaman, dan dapat uang tambahan. Skenario terburuknya ya gagal, modal habis, tapi setidaknya aku dapat pelajaran sekaligus. Itu bagus. Kamu sudah berpikir secara realistis. Bahkan skenario terburuk pun itu masih ada nilai positifnya. Iya juga ya bro ya, kalau dipikir-pikir begitu jadinya nggak terlalu takut lagi. Nah, kita juga bisa bikin catatan harian seperti untuk progres usaha. Nanti semisal kalau ada kendala masih bisa kok direfleksi lagi. Iya bro, aku bisa kok coba hal itu. Selain itu, penting juga Dwi menjaga keseimbangan antara kuliah dan juga usaha. Bisa pakai time management atau pengaturan waktu. Misalnya jam tertentu fokus kuliah, jam tertentu fokus usaha, begitu. Wah, oke banget itu bro. Aku ngerti. Itu kedengarannya masuk akal sekali. Kalau di tengah jalan semisal muncul ketakutan atau rasa nggak pede, itu aja. Yang penting evaluasi dan terus belajar dari pengalamanmu itu sendiri. Iya bro, aku ngerasa sekarang kayak lebih siap menghadapi tantangan yang bakal datang. Nah,
Coba Dwi jelasin bagaimana perasaan Dwi sekarang dibanding awal sesi tadi. Lebih lega sih bro. Awal datang ke sini tuh kayak banyak pikiran negatif. Sekarang aku bisa lihat langkah konkret dan fokus di hal yang bisa aku kontrol. Bagus. Itu progres yang sangat signifikan. Jadi, hari ini kita sudah explore ketakutan Dwi dan juga motivasinya Dwi dan juga langkah awal yang bisa Dwi ambil di tengah-tengah kebingungan antara kuliah dan juga membuka usaha secara bersamaan. Apa insight atau pandangan yang paling berkesan untuk Dwi? Yang paling berkesan ya bro ya, aku itu ngerasa kalau aku sekarang lebih bisa fokus di hal-hal yang bisa aku kontrol dan bikin langkah awal yang memang dirasa bisa disebut realistis. Bagus banget. Itu insight atau pandangan dari Dwi yang penting banget. Kamu sudah punya nggak rencana langkah kecil yang jelas juga? Iya bro, mulai minggu ini aku mau mulai riset pasar dulu biar aku tahu nantinya gambaran usaha kulinernya tuh seperti apa. Wah, jadi penasaran. Sekiranya usaha kuliner apa sih yang ingin Dwi jalanin, kalau aku boleh tahu? Ya, aku pengennya sih bikin donat, tapi versi sehat begitu bro. Wah, donat tapi versi lebih sehat. Bisa nggak Dwi dijelaskan bagaimana itu donat sehat dengan detail? Bisa. Ya, sebenarnya kayak ngikutin zaman sih bro. Sekarang kan banyak makanan yang terbilang kurang sehat. Nah, aku itu ingin bikin donat yang dipanggang, nggak digoreng, terus dibikin dari ubi. Wah, itu ide yang bagus dan kreatif banget ya, dan juga relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Hehehe. Iya sih bro, tapi kayak aku juga mikir, emang ada yang mau beli donat sehat yang aku jual itu? Jadi di satu sisi kamu punya ide yang menurutmu menarik dan juga sehat, tapi di sisi lain juga muncul keraguan apakah ide ini bisa diterima oleh orang lain. Benar begitu? Iya bro,
Itu yang bikin aku maju mundur untuk ngelakuin usaha itu. Jadinya aku linglung saja. Begitu pikirnya. Keraguan itu muncul setelah kamu memikirkan respon dari pasaran nantinya ya. Iya, benar banget bro. Takutnya cuma aku aja yang mikir produk kuliner itu bagus. Kedengarannya Dwi cukup kritis terhadap ide dari Dwi sendiri. Di satu sisi itu bagus, tapi di sisi lain bisa bikin Dwi itu ragu untuk memulai. Iya, aku sering mikir kayak begitu. Bingung dan pada akhirnya jadi ragu. Gitu. Kalau kita semisal melihat nih dari sudut pandang Dwi sendiri sebagai mahasiswa dulu. Nah, apa sih yang bikin Dwi ini bikin ide donat panggang, apalagi dari ubi? Ini bisa terasa penting untuk Dwi. Soalnya aku ngerasa banyak teman-teman aku tuh pengen ngemil, tapi juga mulai mikirin kesehatannya. Biasalah bro, Gen Z, apa-apa harus sehat. Jadinya aku mikir sendiri, kalau jual makanan yang enak tapi sehat, gimana ya ke depannya gitu. Jadi ide usaha ini bukan cuma soal jualan ya, tapi juga berkaitan dengan nilai dan gaya hidup yang memang biasa lihat di lingkungan teman-teman gue itu ya. Iya bro, benar banget. Kalau begitu bisa aku katakan kalau ide Dwi ini sebenarnya cukup dekat ya sama teman-teman Dwi sendiri. Iya bro, maka dari itu bikin aku jadi kepikiran terus. Nah, ketika kamu bilang tadi, emang ada yang mau beli produkku? Menurutmu, menurut Dwi-nya sendiri, ketakutan itu lebih dominan Dwi takut ke arah takut gagal atau takut dinilai orang? Kayaknya sih dua-duanya itu bro. Takut ngerasa gagal dan takut diketawain juga sama teman-teman aku. Aku nangkap tadi ada rasa takut gagal dan juga takut dinilai oleh lingkungan di sekitar Dwi. Itu perasaan yang cukup umum. Apalagi kalau Dwi itu mau memulai sesuatu hal yang baru. Iya bro, apalagi ini kan usaha, bisa dibilang
sih bukan hal yang kecil dan sepele. Kalau boleh, aku rangkum dari permasalahan duit yang Dwi ceritakan tadi. Sejauh ini Dwi itu punya ide usaha yang terbilang jelas dan juga relevan. Tapi yang memang masih menghambat Dwi itu adalah rasa takut akan respon orang-orang dan juga hasil akhir. Iya bro, itu pas banget rasanya. Betul banget. Dari semua ketakutan yang Dwi sebutkan tadi, mana yang paling sering muncul di pikiran Dwi? Takut gagal aja sih bro. Kayak takut udah mulai capek-capek buat ini itu, tapi hasilnya nihil gitu. Oh, kamu takut usaha dan energi kamu terbuang sia-sia ya? Iya bro, bener banget. Itu yang paling berat bro. Kalau semisal Dwi membayangkan kata gagal, nah, menurut Dwi itu kegagalan itu seperti apa sih? Mungkin produknya nggak laku, terus aku jadi males lanjutin usahanya itu. Jadi kegagalan yang Dwi bayangkan itu lebih ke produk jualnya Dwi nggak bisa diterima ya di pasar. Iya bro, bener banget. Kalau itu semisal terjadi, menurut Dwi apa yang bisa Dwi pelajari dari kegagalan itu? Mungkin aku bisa tahu rasanya jualan, tahu kekurangan produk aku, atau tahu apa yang harus diperbaiki. Begitu bro. Menarik. Berarti bahkan dalam kondisi yang Dwi sebut gagal ini, tetap ya ada pengalaman dan juga pembelajaran yang Dwi bisa dapatkan. Iya sih bro, kalau semisal dipikir-pikir pasti begitu. Nah, bagaimana perasaan Dwi ketika menyadari bahwa kegagalan itu tidak selalu berarti akhir, tapi juga bisa jadi proses belajar? Rasanya agak lebih tenang dan nggak seseram tadi sih bro. Aku bisa lihat perubahan itu dari ekspresi Dwi sekarang. Hehehe. Ya, jadi mikir ulang dah. Kalau semisal Dwi mau ingin mengetes ide donat panggang dari Ubi ini tanpa memikirkan adanya risiko besar, kira-kira apa sih yang bisa Dwi lakukan? Mungkin aku akan jual ke teman-teman dulu, atau buat PO kecil-kecilan gitu bro. Itu langkah yang bisa dibilang cukup realistis dan minim resiko. Iya bro, kayak nggak langsung besar-besaran gitu. Jadi sebenarnya Dwi
dari awal sudah punya gambaran langkahnya ya. Iya, cuma aku masih belum berani aja untuk nerapin rencananya itu, bro. Oke, menurut Dwi, apa yang Dwi butuhkan supaya Dwi itu berani mengambil langkah pertama dalam memulai usaha? Mungkin dukungan dan juga keyakinan ke diri sendiri itu, bro. Dukungan dan rasa percaya diri ya. Kalau soal dukungan, siapa sih orang yang paling mungkin Dwi ajak diskusi untuk soal ini? Teman dekat aku sih, mereka juga cukup support aku dalam menjalani usaha ini. Bagus, bagus. Dukungan itu juga bisa jadi penguat ketika kamu ragu. Iya, bro. Aku jarang kepikiran ke situ. Kalau kita lihat prosesnya, kamu itu tidak sendirian. Dan kamu juga tidak harus sempurna kok. Kayak Dwi itu gak harus sempurna di awal. Iya, bro. Aku sering lupa itu. Kalau hari ini semisal Dwi disuruh memilih satu hal kecil, apa yang bisa Dwi lakukan setelah hal ini? Apa itu? Aku mau coba bikin satu resep dulu lah. Habis itu terus minta pendapat temanku, apakah cocok rasanya seperti itu sebelum dijual, begitu. Oh iya, iya. Itu langkah yang sangat konkret dan sesuai sama kemampuan Dwi saat ini. Iya, rasanya lebih mungkin dilakukan. Nah, tadi Dwi setelah kita ngobrol panjang, gimana perasaannya Dwi sekarang? Apakah lebih baik daripada yang Dwi katakan di awal? Atau bagaimana? Lebih tenang dan lebih yakin sih, bro. Walaupun masih takut, tapi nggak separah seperti tadi itu. Tapi takutnya masih ada. Tapi Dwi sekarang sudah punya arah loh, dan juga pegangan. Iya, betul banget, bro. Dan itu bisa dikatakan sebagai kemajuan yang besar juga. Nah, sebelum kita akhiri sesi untuk hari ini, aku ingin memastikan satu hal. Dari semua yang kita bicarakan dari awal hingga sekarang, apa satu hal utama yang memang ingin Dwi bawa pulang dari sesi ini? Yang paling aku ingat sih, bro, ya, aku nggak harus langsung jadi sempurna. Aku bisa mulai dari langkah kecil dulu. Itu. Kamu menyadari bahwa memang memulai dari langkah kecil itu sudah cukup. Dan kamu juga, dan Dwi juga sudah bisa untuk tidak menuntut diri Dwi terlalu keras. Iya, itu bikin aku lebih berani buat memulainya, bro. Dan keberanian itu dari Dwi juga muncul bukan karena rasa takutnya hilang ya, enggak begitu Dwi. Tapi karena Dwi tetap mau melangkah maju, meskipun memang Dwi katakan tadi masih ada rasa takut ya. Iya, bro, aku baru sadar
itu sekarang. Kalau Dwi ingat kembali diri Dwi di awal sesi yang memang bisa dikatakan penuh keraguan, apa perbedaan yang paling terasa dengan diri Dwi sekarang? Sekarang aku ngerasa lebih tenang. Dulu kepalaku penuh. Gimana ya kalau gagal buat usaha ini? Sekarang lebih ke aku bisa coba dulu lagi. Pola pikir Dwi bergeser dari fokus ke kegagalan jadi fokus ke proses. Benar? Iya, betul banget bro. Aku melihat Dwi ini sudah punya rencana kecil yang jelas. Mencoba resep, minta feedback atau komentar dari teman-teman dan mulai berjalan pelan-pelan. Iya, aku mau mulai dari situ dulu bro. Bagus, itu sudah lebih dari cukup kok untuk dikatakan sebagai langkah awal. Makasih ya bro. Jujur, untuk sekarang aku merasa lebih lega. Aku senang bisa mendengar hal itu. Artinya Dwi ini bisa memberi ruang untuk diri Dwi sendiri untuk bernafas dan bisa berpikir lebih jernih. Ya bro, rasanya beda banget dibanding sebelum masuk tadi. Sebelum Dwi pergi, aku ingin tanya satu hal terakhir nih. Jika semisal nanti di tengah jalan Dwi itu kembali ragu, apa yang ingin Dwi ingat dari sesi ini? Aku mau ingat kalau aku nggak sendirian dan aku boleh belajar dari proses tersebut, bukan cuma dari hasil yang kecil. Itu pesan yang kuat dan sangat sehat untuk diri Dwi sendiri. Iya bro, aku pasti bakal ingat selalu itu. Kalau suatu saat Dwi ingin mendiskusikan perkembangan atau ada lagi kendala yang muncul, pintu selalu terbuka. Kamu boleh datang kapan aja. Siap bro, aku pasti bakal cerita lagi nanti. Baik. Terima kasih karena Dwi sudah mau terbuka dan juga jujur selama di sesi ini. Aku menghargai proses yang memang Dwi jalani hari ini. Makasih juga ya bro. Aku benar-benar ngerasa didengerin banget. Hati-hati di jalan. Semoga langkah kecilmu membawa Dwi ke pengalaman yang bermakna. Ayo, sekarang kita. Ya.